Halo, selamat siang sahabat Miraset, apa kabarnya? Semoga sahabat Miraset dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi kita di kegiatan KBSA Live Spesial hari ini di hari Jumat 4 Agustus 2023. Nah sahabat Miraset, pasca pandemi COVID-19 selesai, ini perusahaan-perusahaan retail ini semakin menggeliat. Terbukti dari kinerja mereka yang meningkat, kemudian juga mereka aktif sekali dalam pembukaan gerai-gerai baru. Dan ini juga sebenarnya jadi salah satu momen yang sangat baik untuk perusahaan retail yang belum listing ini untuk listing di Bursa Efek Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan berbincang dengan calon emiten yang akan segera listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Sinar Eka Selaras Tbk atau dengan kode saham ERAL. Dan ini merupakan anak usaha dari Era Jaya Swasembada atau dengan kode saham ERA. Dan di studio Miraset sudah bergabung Bapak Andre Tanujaya selaku Direktur dari PT Sinar Eka Selaras Tbk atau dengan kode saham ERAL. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang Bu Marta. Apa kabarnya? Baik. Wah, luar biasa sekali. Ya. Baik, semangat sekali kita sana. Terima kasih Pak Andre sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di kegiatan KBSA Live Spesial di siang hari ini. Ya, terima kasih sudah mengundang kami. Baik, dan sahabat Miraset, kita sebentar lagi akan berbincang untuk sahabat Miraset mungkin yang belum tahu siapa ERAL. Nah, kita akan informasikan nih kepada sahabat Miraset bisnisnya seperti apa, potensi-potensi bisnisnya juga. Jadi pastikan untuk menyaksikan kegiatan KBSA Live ini hingga selesai. Dan kita akan langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaannya Pak Andre. Boleh disampaikan sedikit tentang profil dari ERAL ini? Oke, Era Jaya Active Lifestyle gitu ya, atau memang singkatnya sebagai ERAL gitu. Nah, ini merupakan anak perusahaan dari Era Jaya Swasembada seperti tadi disampaikan oleh Bu Marta. Jadi kepemilikan sahamnya atas PT Sinar Eka Selaras itu adalah Era Jaya Swasembada 99,9%, dan kemudian di bawah PT Sinar Eka Selaras ada beberapa PT lagi yang menjadi entitas anak, merupakan PT-PT yang memang lebih memfokuskan diri untuk retailnya gitu ya. Dan bisnisnya Era Jaya Active Lifestyle sebenarnya memfokuskan supaya simple kita sampaikan sebagai 3 kategori gitu ya, atau 3 bagian. Yang pertama itu adalah smart, kemudian aktif, dan yang ketiga adalah lifestyle gitu. Smartnya itu apa sih? Nah, smartnya itu sebenarnya adalah kita menyediakan produk-produk yang mendukung ekosistem dari mobile phone gitu ya. Jadi aksesorisnya, ekosistemnya gitu. Terus termasuk juga dengan IoT produk dan juga smart home. Nah, itu adalah produk-produk yang masuk dalam kategori smart. Aktif. Nah, aktif sendiri kita juga punya produk-produk yang mendukung gaya hidup aktifnya kita nih. Jadi seperti misalnya sepatu olahraga seperti ASICS gitu ya. Terus kemudian juga kita punya bisnis selam yang juga masuk dalam kategori aktif. Dan yang ketiga itu kategori lifestyle, di mana kita memang mau mengembangkan bisnis yang berhubungan dengan lifestyle dan fashion, di mana lifestyle-nya itu ada toko retail kita seperti JD Sport gitu. Wah, berarti ini sebenarnya brand-brand yang sahabat Miraset mungkin sudah familiar gitu ya, sudah sering ke tokonya gitu ya. Cuma mungkin beberapa belum sadar gitu kalau ternyata ini merupakan bagian dari grup Era Jaya begitu ya. Dan ini under di ERAL begitu ya Pak. Oke, baik. Nah Pak, tadi kalau misalnya disampaikan Pak dengan berbagai lini bisnis yang ada begitu ya, boleh disampaikan yang mayoritas penyumbang pendapatan saat ini yang terbesar itu yang mana Pak? Karena memang bergerak awalnya kita mulainya dari bisnis gadget kan. Era Jaya sendiri sebenarnya awalnya dari gadget gitu ya. Itu sebabnya sebenarnya bisnis saat ini ada lebih banyak di smart, kategori smart. Karena memang awal mulainya dari sana gitu ya. Tapi dalam waktu dekat pengembangan di kategori aktif dan lifestyle juga terus kita kembangkan terus gitu ya. Apalagi kita sudah memiliki JD Sport yang di kategori lifestyle yang memang ada potensi untuk terus berkembang dan menjadi lebih besar. Oke, wah menarik sekali nih Pak. Dan mungkin kalau saat ini boleh, tadi Bapak sudah sampaikan beberapa brand-brandnya begitu ya. Kalau yang menyumbang secara produk itu berarti memang masih paling besar itu di aksesoris begitu ya Pak? Jadi kategori smart itu bukan cuma aksesoris, karena kita ada produk-produk IoT gitu ya. Jadi seperti smartwatch. Terus kemudian kita bicara seperti AirPods misalnya gitu ya. Terus kemudian juga seperti audio. Dan kategori-kategori smart home lainnya. Kita melihat sekarang tuh perkembangan dunia anak-anak gitu ya, atau bukan anak-anak sebenarnya, anak muda lah ya. Anak gitu muda ya. Gen Z ya Gen Pak. Z, gitu ya. Mereka tuh ingin sesuatu yang berbeda. Nah, kategori smart home itu berkembang pesat, terutama juga untuk mereka yang barusan berumah tangga, mau
mereka mau meninggalkan rumahnya, mungkin nggak punya pembantu gitu ya, maka produk-produk smart home sangat membantu sekali untuk bisa ada di rumah mereka. Kita bicara misalnya dari door lock gitu ya, itu jadi udah ada security-nya, ada CCTV-nya, dan kemudian kita juga punya vacuum robot yang bisa bekerja otomatis. Jadi ketika mereka pergi bekerja, vacuum robotnya bisa otomatis bekerja, membersihkan rumah gitu ya. Nah, kita juga punya pet feeder yang smart juga, di mana produk kalau misalnya punya pet gitu ya, punya anabul gitu ya. Nah itu mereka bisa tinggalkan dengan tenang karena ada water fountain-nya, ada tempat buat makannya yang bisa secara otomatis memberikan makanan gitu. Dan itu pun ada kameranya, jadi kita bisa ngelihat, oh anjing kita sudah lagi makan nih gitu ya. Gitu. Dan itu yang semua kita kembangkan melalui kategori smart gitu. Oke, wah menarik sekali. Berarti memang produk-produk ini yang ke depan memang untuk penjualannya, growth-nya juga tentunya semakin tahun semakin besar begitu ya Pak? Betul. Dan itu kita dapat dari salah satu survei dari Frost & Sullivan. Mereka melihat bahwa potensi perkembangan bisnis IoT di Indonesia itu bisa CAGR-nya sampai dengan tahun 2027 itu adalah sekitar 20% lebih. Jadi masih terus berkembang dan masih besar sekali pasarnya. Itu sebabnya kenapa kita memfokuskan juga untuk mengembangkan bisnis smart home dengan private brandnya kita. Gitu. Oh oke, nah berarti Perseroan punya private brand juga ya? Betul. Mungkin boleh disampaikan sedikit Pak? Jadi kita memiliki private brand, ada 3 brand yang kita miliki. Yang pertama itu adalah kita namakan IT ataupun Immersive Tech, fokus kepada produk-produk smart home dan juga produk-produk aksesoris untuk handphone yang memang kategorinya lebih ke middle high gitu ya. Terus kemudian ada yang kedua produk kita yang kita namakan dengan Loops. Nah, Loops ini adalah produk-produk aksesoris handphone yang memang lebih kepada middle class dan mass. Jadi lebih banyak gitu ya. Dan yang ketiga kita punya yang kita sebut dengan Lamina, itu adalah produk yang memang untuk screen protector mobile phone. Nah, itu yang kita kembangkan dan kita dorong terus gitu. Oke. Dari sekian banyak produk Pak yang dimiliki under Perseroan gitu, mungkin kalau boleh dipilih misalnya 2 atau 3 besar, itu yang paling besar penjualannya itu produk apa Pak? Oke, kalau paling besar penjualannya itu kategori produknya memang masih dari aksesoris gitu ya. Ada beberapa aksesoris karena kan ada penjualan dari Apple, dari Samsung gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya ada watch. Smartwatch itu ada Garmin, terus kemudian ada Apple juga punya smartwatch-nya gitu ya, dan kemudian dari Samsung juga ada smartwatch-nya gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah dari kategori kita sebutnya apa ya, drone dan action camera, betul. Karena kita punya kamera, drone kan sebenarnya merupakan kamera yang baru gitu ya. Jadi itu dari drone dan action camera itu juga memberikan kontribusi yang besar. Oke, baik. Nah, kalau melihat ini Pak, apakah ke depan misalnya dalam jangka waktu menengah misalnya, apakah dari sisi Perseroan sendiri akan terus mendorong untuk produk-produk ini untuk terus berkembang, atau memang Perseroan sudah memperkirakan bahwa ada nih bisnis lain yang nanti diperkirakan pertumbuhannya juga akan lebih tinggi? Ya, jadi kalau saat ini memang karena awal kita lebih banyak fokus ke sana di kategori smartnya, sementara kita sedang mempersiapkan kategori yang berbeda yaitu aktif dan lifestyle untuk dikembangkan gitu. Untuk kategori lifestyle-nya sendiri yang saat ini sebenarnya sudah ada JD Sport, saat ini kita belum bisa konsolidasi sales-nya. Jadi sales yang dicatat tadi kalau ditanya kontribusi terbesar memang masih dari Smart. Karena kategori sales dari JD Sport masih belum bisa dikonsol. Karena ada struktur perusahaan yang memang kita harus perbaiki. Kita sedang bicara dengan pihak JD-nya juga untuk bisa mengkonsol sales ke dalam bisnisnya. Jadi kalau begitu dikonsol, maka kontribusi dari salesnya kategori lifestyle, which is dari JD Sport, akan menjadi signifikan tinggi gitu loh. Oke, baik. Nah mungkin boleh tahu Pak kira-kira targetnya dari Perseroan sendiri kapan untuk bisa konsolidasi ini? Ada rencana mudah-mudahan gitu ya, semoga berjalan lancar semua, kita bisa bereskan perubahan tersebut sampai dengan akhir tahun ini, sehingga tahun depan semuanya sudah bisa beres. Oke, baik Pak. Berarti kalau misalnya sudah konsolidasi, berarti kita bisa melihat growth yang lebih tinggi ya Pak dari Perseroan. Betul. Jadi saat ini masih
bisa boleh dibilang agak tertutup lah, belum terlihat dengan total semuanya. Baik. Nah Pak, kalau terkait dengan jaringan toko ya, karena kan kalau sebagai retail biasanya yang dilihat atau ingin diperhatikan investor juga tokonya ada berapa banyak, jaringannya seperti apa, itu boleh dikasih gambaran Pak? Jadi saat ini jaringan toko retail yang sudah dimiliki oleh Era Jaya Active Lifestyle atau ERAL, kita ada 60 sampai dengan akhir tahun 2022 itu ada 64 toko. Gitu ya. Dan dalam tahun ini, tahun 2023, kita ada rencana penambahan sekitar 100 toko. Jadi kita agresif terus untuk menambahkan jumlah tokonya, dan itu memang dari beberapa kategori brand. Jadi baik itu dari Urban Republic, kita juga punya Garmin Store, kita punya DJI Store, kita juga punya private label store-nya kita sendiri nanti dalam waktu dekat ini. Dari JD Store, dari ASICS, itu terus kemudian kita tambahkan di tahun-tahun ini gitu. Karena kita melihat potensi bisnis retail ke depan sangat menjanjikan, dan kita juga melihat bahwa bisnis retail bisa jauh lebih stabil dibandingkan bisnis yang lain. Gitu. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya tadi kan Bapak sampaikan bahwa saat ini kan store itu berarti ada yang mono brand gitu ya, ada yang multi brand. Nah, itu kemudian juga ada yang private label. Kalau dari sisi personal pertimbangannya seperti apa ya, Pak? Apakah memang untuk yang multi brand gitu kebijakannya seperti apa? Oke. Jadi memang untuk yang mono brand kita banyak berdiskusi sama pihak prinsipal. Kita ngobrol sama mereka, dari mereka strateginya seperti apa dan bagaimana kita bisa mendukung strategi mereka, gitu ya. Jadi biasanya mereka sampaikan kita mau punya toko di titik mana saja, karena mereka berharap untuk bisa meng-capture market yang ada di sana. Kita akan following itu dan kemudian kita akan bantu mereka untuk mengembangkan bisnisnya. Uniknya dari toko-toko monobrand, dari pihaknya si prinsipal yang mensupport kita untuk infrastrukturnya, jadi istilahnya untuk fixture-nya dan lain-lainnya, sehingga buat kita sangat lebih mudah lah ya. Terbantu ya, betul, Pak. terbantu sekali. Untuk yang multi brand, kita melihat kondisi pasar. Jadi kalau kita melihat bahwa pasar di satu kota ini perkembangan bisnis dan kemudian perkembangan gadget lifestyle-nya sudah lebih baik, kita akan masuk gitu ya ke kota-kota tersebut. Dan tidak lupa sebenarnya untuk itu semua, kita punya satu platform online yang bisa membantu konsumen ketika melakukan pembelian itu menjadi lebih mudah. Kita punya platform namanya Eraspace, dan itu yang membuat kita bisa melakukan kegiatan yang kita sebut dengan omnichannel ataupun O2O lah ya. Jadi konsumen ketika dalam kondisi sekarang nih ya, mau ke satu mall, udah perjalanannya macet. Terus sampai di mall parkirnya susah setengah mati. Sampai di toko stoknya kosong. Kan bete banget gitu ya. Jadi customer tuh sebenarnya bisa ketika mau membeli satu produk, mereka masuk ke Eraspace dulu. Kemudian mereka lihat mereka mau membeli produknya itu produk apa, misalnya kan mereka membeli Garmin gitu ya, produk Garmin. Mereka lihat, oh Garmin tuh ada stoknya di sini nih, di mall ini, di toko Garmin Store atau di tokonya Urban Republic gitu, atau bahkan di toko yang lain misalnya seperti Erafone gitu ya. Itu mereka bisa pilih mau belinya di toko mana. Mereka transaksi, datang ke toko, ambil gitu ya. Pertanyaannya adalah, kalau sudah di online, kenapa lagi masih datang ke toko, gitu kan? Kita sediakan, kalau mau dikirim boleh. Tapi banyak konsumen yang sebenarnya mau datang ke toko. Kenapa? Orang Indonesia tuh mau dibantu setting. Iya, betul. Begitu udah beli, Mas, bantu settingin dong. Nah, biasanya kan seperti itu. Jadi, akhirnya kita biasanya juga bantu menjelaskan produk lebih baik. Itu sebabnya kenapa toko retail kita terus kita kembangkan jumlahnya. Tujuannya adalah untuk supaya konsumen ketika datang ke toko, mereka bisa mendapatkan juga kemudahan dalam setting produknya, dan juga dapat kemudahan mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara pakainya, kelebihannya apa. Dan di toko-toko kita tuh banyak sekali demo unitnya. Kita memang sengaja menyediakan demo unit sehingga konsumen ketika mau coba dulu, tes dulu, cocok enggak gitu. Karena menjual produk kalau yang seputar elektronik, apalagi produk yang smart ini butuh waktu untuk belajar. Jadi jadi servisnya itu juga penting sekali ya, Pak. Oke, baik. Nah, Pak, kalau misalnya kita bicara tentang induk perseroan Era Jaya Swasembada gitu ya, bagaimana sinergi antara ERAL ini dengan ERA? Bentuk sinerginya seperti apa? Oke. Jadi Era Jaya Swasembada mungkin produk kategori yang paling utama di Era Jaya Swasembada itu adalah produk mobile phone. Mobile phone, komputer, dan juga kategori consumer elektronik. Itu ada di sana. Nah, Era Jaya Active Lifestyle sebenarnya menyediakan produk-produk yang melengkapi produk-produk mobile phone tersebut, melengkapi produk mobile phone tersebut melalui produk-produk aksesoris, melalui produk-produk ekosistemnya.
Sehingga ketika konsumen datang ke toko dan mereka membeli mobile phone misalkan, mereka bisa mendapatkan produk-produk yang dipasarkan oleh Era Jaya Active Lifestyle di toko tersebut gitu ya. Produk-produk yang bisa menunjang kinerja dari mobile phone-nya ataupun dari laptopnya gitu ya. Itu yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita pasarkan itu sangat mendukung sekali jadi kenyamanan berbelanja dari teman-teman kita yang ada di Era Jaya Group. Betul. Oke, baik. Berarti sebenarnya penjualan dari yang ada di Era Jaya itu juga sebagian berarti juga dari produknya Eral ini ya, Pak? Betul. Oke, baik. Nah, sahabat Miraset, sebentar lagi kita mau berbincang mengenai rencana IPO Perseroan. Mungkin sahabat Miraset sebagian udah baca karena saat ini juga sedang ada di masa offering ya, di tanggal 2 sampai 4 Agustus ini. Mungkin boleh dikasih gambaran, Pak, kenapa Perseroan memilih IPO di tahun ini, Pak? Oke. Jadi sebenarnya gini, kenapa Perseroan memilih IPO sebenarnya? Gitu ya. Kita melihat satu hal bahwa ketika kita mau bekerja sama dengan lebih banyak brand dengan berbagai prinsip gitu ya, akan sangat lebih mudah ketika mereka meyakinkan bahwa yang bekerja sama itu adalah perusahaan besar dan perusahaan yang bisa dipercaya gitu ya. Itu sebabnya ketika kita sudah IPO sangat mudah sekali prinsipal ngeliat sudah IPO, sudah masuk dan kinerjanya juga bagus, semuanya bisa terlihat sehingga mereka akan lebih mudah memutuskan untuk bekerja sama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita melihat adalah bisnis yang dihandle oleh Era Jaya Active Lifestyle memiliki profitability yang jauh lebih baik. Gitu. Jadi lebih tebal lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau itu semua masih di bawahnya Era Jaya Group, di mana bisnis mobile phone-nya ataupun kategori gadgetnya itu terlalu besar, sehingga ini menjadi tidak kelihatan ya, Pak. Nah, makanya kemudian kita keluarkan dan kemudian kita pisahkan, sehingga ketika konsumen berinvestasi, mereka bisa melihat bahwa ini memang adalah investasi yang menguntungkan karena bisa terlihat dari pertumbuhan marginnya, profitability-nya, dan kesehatan perusahaannya juga. Ya, gitu. jadi memang jadi lebih kelihatan growth-nya yang double ini ya, Pak. Oke, baik, yang double digit tadi. Betul. Nah, Pak, terkait dengan IPO, karena Perseroan ini harganya saat ini kan sudah ada ya, Pak, di harga 390 dan kemudian target sehingga untuk dananya, perolehan dananya sekitar hampir 405 miliar rupiah. Boleh disampaikan untuk penggunaan dananya rencananya seperti apa, Pak? Oke. Jadi sekitar 37% itu adalah untuk kita berikan pinjaman kepada entitas anak untuk mereka melakukan pengembangan bisnisnya, gitu ya. Terus kemudian sekitar 14% kalau nggak salah, 13-14% itu akan diberikan kepada entitas anak juga sebagai modal. Karena kita mengembangkan lagi nih, karena di pipeline kita sudah ada beberapa rencana pengembangan untuk bisnis-bisnis baru, dan berikutnya sisanya itu akan kita pakai untuk modal kerja, jadi pengadaan barang dan lain-lain gitu. Jadi memang mayoritas akan digunakan untuk ekspansi begitu ya, Pak? Mungkin kalau secara garis besarnya untuk ekspansi dalam berbagai bentuk gitu ya. Betul sekali. Oke, nah Pak, tentunya juga untuk sahabat Mira Asset yang mau misalnya berpartisipasi untuk membeli saham dari Eral ini kan tentunya juga perlu melihat kinerja Perseroan ya, Pak. Trennya 3 tahun ke belakang seperti apa sih? Tapi kita mau jeda dulu, Pak, sebentar. Jadi sahabat Mira Asset, sebentar lagi nanti setelah jeda iklan berikut kita akan masuk untuk membicarakan terkait dengan kinerja keuangan Eral. Jadi stay terus di kegiatan KBSA Live Special. Ciptakan profit dari dana perusahaan yang menganggur dengan Navi Corporate. Kini, pembukaan akun semakin mudah melalui Direct Registration System. Pendaftaran 100% online, cukup unggah file yang dibutuhkan, isi data diri dan perusahaan, pendaftaran selesai. Hanya dengan 2 kali 24 jam saja, akun aktif dan Anda dapat bertransaksi reksadana dengan rekening bank perusahaan Anda. Tidak perlu khawatir lagi soal keamanan karena Navi Corporate dilengkapi dengan Dual Approval System. Mari ubah dana menganggur menjadi aktif mendatangkan profit dengan Navi Corporate.
Mirai Aset Sekuritas Indonesia telah hadir di Kota Bandung. Kami siap membantu Anda yang berani berpikir besar untuk memulai perjalanan berinvestasi. Sebagai perusahaan sekuritas dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, kami dengan senang hati menyertai Anda mewujudkan visi dan mimpi masa depan. Investment specialist kami senantiasa siap memandu Anda belajar bersama mereka, para profesional dalam trading dan investasi. Memanjakan Anda dengan fasilitas yang mendukung interaksi dengan komunitas trader dan investor. Tempat berbagi gagasan dan mimpi besar, disinilah tempat untuk mewujudkan rencana Anda menjadi nyata, serta harapan dengan dukungan terbaik. Mirai Aset Sekuritas bersama Anda, mari bangun pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih maju lagi. Sahabat Mirai Aset, kembali lagi di kegiatan KBSA Live Special hari ini bersama Eral atau Sinar Eka Selaras yang akan segera IPO, nanti listing di bursa di 8 Agustus 2023. Dan di sebelah saya kita sudah berbincang tadi banyak sekali tentang Eral ini bersama Pak Andre. Dan sahabat Mirai Aset, sebentar kita akan membicarakan tentang kinerja keuangan karena tentu saja penting sekali nih untuk sahabat Mirai Aset mengetahui track recordnya bagaimana Eral kinerjanya ini dalam beberapa tahun ke belakang. Seperti apa Pak, boleh digambarkan? Thank you Bu Marta. Jadi selama 3 tahun terakhir kita punya pertumbuhan sales gitu ya. Jadi misalnya CAGR-nya kita sekitar 20-25% untuk salesnya. Sedangkan untuk net income-nya kita CAGR-nya itu sekitar 50-60%. Karena memang kita lagi agresif sekali gitu ya. Pertumbuhan dari tahun 2021 ke tahun 2022 memang tidak bisa terlalu tinggi kemarin karena kita banyak investasi. Nah, di tahun 2023 pun kita juga akan melakukan banyak investasi gitu. Kenapa? Karena kita melihat perkembangan bisnis retail kan baik sekali. Salah satunya sebenarnya di tahun 2022 kemarin kita membuka 7 toko JD Sport dalam waktu 8 bulan gitu. Dan itu merupakan investasi yang besar dan agresif sekali. Dan kemudian tapi itu juga di-appreciate oleh pihak JD Sport UK karena mereka melihat bahwa pertumbuhannya cepat sekali. Kedua, kemampuan kita untuk mendeliver kualitas toko sesuai dengan standarnya mereka. Dan yang ketiga, performance-nya pun bagus. Gitu. Jadi mereka happy sekali. Dan tahun ini memang kita ada rencana lagi penambahan toko-toko lagi. Bahkan sampai tahun depan pun kita terus planning untuk membuka lebih banyak toko JD Sport. Gitu. Oke, wah menarik sekali nih melihat perseroan gitu ya, kinerja ke belakangnya baik dan tentu saja dengan target tadi ya Pak, berarti 100 store begitu ya targetnya. Nah tentu saja tadi seperti Bapak sampaikan untuk ekspansi biayanya nggak murah gitu. Betul. Salah satunya kan tadi sudah dibiayai oleh dana IPO gitu. Kalau ke depan sendiri Pak untuk store-store berikutnya begitu ya, itu biasanya kalau dari perseroan kebijakan pendanaannya nantinya akan seperti apa Pak? Jadi store-store ke depan kita memang sudah ada siapkan budget yang memang akan dipakai untuk mendanai pembukaan toko tersebut gitu. Jadi memang sudah ada plan-nya dan memang kita sudah siapkan terutama untuk tahun ini dan juga tahun depan. Itu akan mempergunakan dana yang kita miliki saat ini. IPO dan juga kas internal begitu ya Pak? Betul, oke, baik. Kas internal sebenarnya. Baik Pak. Nah kalau dari sisi kinerja sendiri Pak, mungkin boleh dikasih gambaran Pak, karena tahun ini kan seperti kalau dari teman-teman atau dari pesaing-pesaing ini kan kinerjanya luar biasa nih Pak di first half ini. Dari perseroan mungkin boleh dikasih gambaran Pak, kinerjanya seperti apa di first half ini? First half kita grow dibandingkan dengan first half 2022 dan kita juga cukup
cukup happy dengan pertumbuhannya. Kita bisa grow mungkin sekitar 20-30% gitu ya, 20-30% grow. Dan income-nya pun kita growing sekitar 10-15% gitu. Kenapa? Karena memang kita banyak investasi gitu ya. Itu sebabnya ekspansi terus kan gitu dari awal tahun sampai dengan sekarang gitu. Untuk target di sampai akhir tahun kira-kira di angka berapa Pak dari sisi revenue atau net income sudah ada mungkin targetnya? akan sama dengan growth yang di tahun lalu gitu ya. Oke, baik-baik. Jadi tinggal dari angka tahun lalu kurang lebih grow-nya berarti kira-kira grow-nya akan kita pertahankan sama gitu ya, sambil kita tetap melakukan ekspansi. Ekspansi ya. Oke, baik-baik Pak. Nah, kalau dari sisi perseroan sendiri Pak, kan karena tentu saja mempengaruhi kinerja tuh salah satunya kan dari bentuk ekspansi ya Pak, dari ekspansi yang dilakukan oleh perseroan. Selain itu faktor-faktor apa Pak yang biasanya mempengaruhi kinerja perseroan Pak? Selain itu adalah jadi ekspansi akan memberikan poin yang paling besar gitu ya, dan yang paling cepat lah. Selain itu adalah perkembangan dari bisnis dari kategori kita misalnya bicara smart home. Smart home itu akan banyak dibantu ketika rollout 5G di Indonesia menjadi semakin lebih baik gitu ya. Jadi saat ini memang kita masih mengandalkan 4G, tapi ketika rollout 5G menjadi lebih besar di Indonesia, itu akan sangat membantu sekali untuk pertumbuhan smart home gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk misalnya kita berbicara untuk produk lifestyle seperti JD Sport. Sebenarnya saat ini banyak masyarakat Indonesia belum, kita bicaranya gini deh, dulu ketika kita belum masuk, JD Sport belum masuk, maka untuk mendapatkan sepatu seperti Yeezy ataupun Air Jordan gitu ya, itu konsumen akan lebih sulit mendapatkannya. Mungkin belinya secara online dari marketplace gitu ya. Dan yang kedua mungkin harus ke Singapura misalnya belinya. Begitu kita masuk, JD Sport masuk, itu membuka suatu kesempatan untuk konsumen mendapatkan produk-produk sneaker tersebut dengan lebih mudah. Dan dengan harga yang tentunya lebih baik. Kenapa? Karena kalau udah dijualnya di marketplace gitu ya, ataupun mungkin ada yang bawa just tip gitu ya, itu harganya udah di markup tinggi. Sedangkan yang dijual di JD Sport itu harganya sudah sesuai dengan arahan dari pihaknya prinsipal gitu ya. Dan itu yang membuat sebenarnya marketnya tiba-tiba bertumbuh besar. Karena sebelumnya produk-produk kategori tersebut tidak dipasarkan melalui channel yang ada di Indonesia ya betul. Pak. Jadi kebanyakan channel yang ada di Indonesia itu lebih fokus kepada performance. Sedangkan yang lifestyle ketika JD masuk itu terbuka besar. Dan itu yang kita kembangkan gitu. Dan JD juga karena kita tahu nih, jadi adanya di Indonesia kan, di Indonesia, adanya di kota-kota besar. Saat ini masih di Jakarta. Tapi banyak masyarakat di luar yang membutuhkan juga produk tersebut. Betul sekali, gitu. Itu sebabnya jadi kita mendevelop website kita, jdsport.id, yang memudahkan customer yang di luar Jakarta untuk bisa melakukan pembelian. Dan ini juga membuat pertumbuhan besar dari bisnisnya kita, online service-nya kita. Dan melalui ini kita juga bisa melihat, oh ternyata banyak sekali demand nih dari wilayah misalnya saja Makassar gitu ya. Berarti ada kesempatan juga untuk kita nanti planning pembukaan tokonya kita di sana, misalnya di Bali atau di Surabaya atau di Medan. Itu yang bisa kita lakukan. Berarti bisa mapping sekalian ya Pak. Betul. Nah, berarti salah satu yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana penambahan portofolio produk itu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perseroan. Nah, Pak, terkait tadi ya, mungkin kan kalau misalnya lewat Eral ini tentu saja istilahnya jadi resmi begitu ya. Jadi kan dijual resmi. Dan kalau dari sisi perseroan sendiri Pak, bagaimana perseroan upayanya yang dilakukan ini untuk semakin menambah portofolio produk-produknya? Salah satu upayanya adalah dengan melakukan IPO. Betul. Gitu ya. Karena apa? Kita saat ini sedang berhubungan kontak dengan beberapa vendor ataupun prinsipal dari luar untuk melihat potensi membawa brand mereka masuk ke Indonesia gitu ya. Dan saat ini harusnya sih dalam Q3 dan Q4 akan banyak lagi produk-produk ataupun brand-brand yang akan kita bawa masuk, dan itu yang akan membantu kita juga untuk memberikan pertumbuhan bisnis dari Eral sendiri. Gitu. Targetnya biasanya ada nggak Pak? Misalnya kayak setahun tuh akan mendatangkan berapa brand gitu kalau dari perseroan? Kita memang tidak memasang target berapa brand sih harus kita ambil gitu ya. Karena kita benar-benar sangat selektif memilih brandnya juga. Kita nggak mau sembarangan. Sebenarnya banyak yang mengkontak kita juga, tapi kita pilih apakah produk tersebut memang menurut kita potensi untuk kita kembangkan, dan yang kedua apakah memang cocok juga dengan
cara kerja mereka dengan kita gitu ya. Jadi tentunya kita memilih benar-benar partner yang memang mau ajak kita kerjasama. Iya, gitu. jadi memang yang demand-nya di Indonesia Betul, memang cocok, ada begitu betul, ya Pak. Iya. Ada beberapa brand yang mau masuk, tapi kita ngeliat rasanya sih nggak cocok. Mungkin nggak cocok juga dengan karakter yang sedang dibangun oleh Era Jaya Active Lifestyle, sehingga menurut kita sebaiknya kita nggak ambil daripada nanti tidak maksimal gitu ya. Oke, baik Pak. Nah Pak, kalau terkait berarti dari sisi perseroan ini nanti pengembangannya akan sangat luar biasa sendiri Pak ke depan, melihat perkembangan untuk di medium term yang di jangka 3 sampai 5 tahun, apakah dari sisi perseroan ini tetap optimis bisa mempertahankan kinerja yang double digit ini Pak? Kita masih melihat bahwa potensinya besar sekali karena keberadaan kalau toko retailnya yang smart itu kan ada Urban Republic, ada Garmin, ada DJI, dan ada juga private brand kita, It Immersive Tech. Itu masih baru fokusnya di kota-kota besar. Jadi dan itu pun belum semua, belum seluruh Indonesia. Kita masih dalam proses pengembangan terus dan penambahan jumlah toko. Yang berikutnya juga kita lihat bisnis-bisnis baru seperti JD Sport, seperti ASICS, dan seperti wisata alat selamnya kita, itu juga masih punya potensi untuk dikembangkan. Jadi kita melihat pertumbuhan ke depan masih sangat luas sekali. Ditambah lagi ada di dalam pipeline kita brand-brand ataupun bisnis kategori baru yang sudah kita persiapkan untuk membantu pertumbuhan bisnis kita ke depannya. Jadi saya nggak khawatir dalam waktu 2, 3, 5 tahun ke depan, wah nanti kemudian stagnan, enggak, karena masih banyak. Masih banyak. Iya. Mungkin boleh di-spill Pak nih ke sahabat Miraset, kira-kira ada brand yang mungkin udah secara akan segera bergabung gitu ya. Jadi sahabat Miraset mungkin yang lagi nungguin produknya gitu ya. Jadi semakin, oh ternyata nanti dijual nih di Eral gitu. Iya, kebetulan kita lagi dalam tanda tangan NDA, jadi belum bisa sharing gitu ya. Tapi yang pasti dari kategori beberapa produk-produk lifestyle fashion kita masuk, kategori sport outdoor kita juga akan masuk gitu ya. Mungkin kita bilang kan sekarang lagi demam juga nih golf gitu ya, lagi rame sekali gitu ya. Kita melihat itu punya potensi untuk dikembangkan. Kita juga melihat dari kategori yang ke depan juga kita akan kembangkan adalah dari kategori swimming, terus kemudian outdoor, karena kita melihat itu bagus sekali pertumbuhan dari bisnis yang di sebelah sana. Oke, berarti memang benar-benar nanti arahnya untuk active lifestyle ini ya Pak. Betul. Oke. Nah Pak, kita tahu bahwa kalau industri yang memang banyak sekali demand-nya, tentu saja pesaingnya juga cukup tinggi gitu ya. Kalau dari sisi perseroan Pak, dari sisi strategi marketing gitu ya, apa yang membedakan misalnya ada strategi yang berbeda gitu dengan pesaing itu, kira-kira strateginya seperti apa Pak? Marketing ya. Salah satu cara yang kita lakukan untuk bisa lebih dekat kepada konsumen, sebenarnya kita mencoba mendapatkan lebih banyak masukan melalui komunitas. Jadi kita banyak bekerja sama dengan komunitas-komunitas, kita bikin kegiatan dengan mereka. Tujuannya apa sih? Ketika kita melakukan kegiatan dengan mereka, kita dapat tuh inputan-inputan dari mereka. Kita dapat juga masukan-masukan dari mereka sebenarnya apa sih yang mereka perlukan, apa sih yang mereka butuhkan. Produk-produk apa gitu ya. Betul. Dan kadang-kadang mereka juga komplain sama kita. Produknya ini kurang begini. Oh nggak apa-apa, kita sampaikan kepada prinsipal. Banyak waktu itu kita sempat bikin kegiatan dan kemudian dari komunitasnya komplain keras mengenai satu produk, harusnya begini. Kita sampaikan dan kebetulan prinsipalnya juga hadir waktu itu dan mereka bilang, oh oke, dalam waktu mungkin beberapa bulan prinsipal melakukan perubahan dan itu bagus sekali karena akhirnya dapat appreciation dari pihaknya si komunitas bahwa oh kita didengar gitu ya, dan itu yang kita lakukan. Kalau tentunya sekarang dengan zaman kondisi seperti digital saat ini, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sosial media, baik itu di platform-platform sosial media, mau Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain, itu tetap kita lakukan karena memang itu adalah platform yang saat ini sedang berkembang. Gitu. Dan tidak lupa sebenarnya kita juga mempergunakan database yang dimiliki oleh Era Jaya Group. Jadi Era Jaya Group kan sebenarnya sudah cukup besar dan kita mempergunakan platform e-commerce dan CRM yang sama, which is Era Space dan My Era Space. Nah, di dalam My Era Space ini sendiri saat ini sudah akhir tahun 2022 itu sudah memiliki 6,5 juta membership. Dan sampai dengan pertengahan tahun 2023 itu udah lebih dari 8 juta. Jadi pertumbuhannya cepat sekali. Kenapa? Karena jumlah retail kita banyak, sehingga mengkontribusikan lebih banyak database, dan itu semua bisa kita pakai
ketika kita mau meluncurkan satu produk, sehingga kita bisa lebih targeted kepada customer-customernya. Misalkan saja kita mau ada pembukaan toko di Bali misalnya, dan kemudian kita mau meluncurkan satu produk bersamaan dengan itu. Kita bisa mentargetkan customer-customer dari database tersebut yang memang ada di wilayah Bali, yang memang melakukan pembelian dalam waktu setahun terakhir itu yang di atas 3 juta misalnya, sehingga customer yang ditargetkan jauh lebih tepat. Itu yang membuat sebenarnya marketing kita menjadi jauh lebih efektif. Gitu. Nggak sembarangan kita sebar-sebar kemana-mana. Gitu. Karena biaya marketing ini juga tentunya jadi pertimbangan yang besar ya Pak untuk perseroan gitu. Nah baik, nah Pak berarti kalau kita melihat persaingannya tadi untuk dari Eral sendiri ini sudah punya strateginya. Berarti kan yang dijaga ini ada 2 hal di sini ya Pak sebagai distributor. Berarti dari sisi customer harus dijaga, dari sisi prinsipal juga harus dijaga gitu ya. Kalau dari sisi perseroan Pak melihat bahwa apa sih kunci suksesnya gitu ya untuk bisa, karena kan tadi ya persaingannya sangat besar, tentu saja perseroan juga mau leading gitu ya, market share-nya mau bertambah terus. Apa kunci suksesnya yang akan terus dipertahankan oleh perseroan ke depan? Kunci sukses, nah ini dia. Ada beberapa sebenarnya. Yang penting kita melakukan yang kita sebut dengan komunikasi dan transparansi yang baik dengan prinsipal, dengan rekan kerja gitu ya. Karena kita merasa bahwa untuk bekerja ataupun mendevelop satu brand, kita butuh kerjasama dan kepercayaan dari masing-masing pihak gitu ya. Dan itu yang kita bangun terus. Jadi trust dari prinsipal itu terus kita bangun, dan kemudian komitmen dari apa yang kita lakukan, kita fokus dan kita berkomitmen untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya. Jadi nggak setengah hati istilahnya gitu. Dan yang ketiga, karena mungkin dibandingkan dengan beberapa kompetitor yang lain, kita sebenarnya punya jaringan ataupun sistem yang sangat lengkap dengan pengertian gini. Dari mulai importasi barang, distribusi barang, CRM-nya, terus kemudian sampai pengumpulan poinnya, sehingga customer benar-benar ketika berbelanja di tempat kita mendapatkan benefit yang banyak gitu. Itu yang kita siapkan dan kita berikan kepada konsumen dan juga kepada prinsipal kita. Gitu. Nah, Pak, saya jadi penasaran ingin menanyakan. Berarti kan tadi dari prinsipal ini, dari Eral ini mungkin ada yang sifatnya tadi ya sole distributor ataupun sebenarnya bukan sole distributor. Nah, sebenarnya kalau dari sisi perseroan lebih diuntungkan yang mana? Maksudnya apakah ada perbedaan nggak sih Pak sebenarnya kalau nggak jadi sole distributor gitu? Sebenarnya gini, selama si prinsipal tersebut bisa menjaga stabilitas harga, no problem. Oh, oke, baik. Ya, tapi memang kalau dari tentunya ketika eksklusif kita punya keleluasan untuk meng-capture market yang lebih besar, betul kan? Sedangkan kalau ada beberapa distributor itu membuat kita harus berbagi kue lah ya, karena mereka akan membuka juga. Ada pengalaman di mana kita ambil contoh Garmin dan DJI. Di tahun 2016 ketika awal pertama kali kita ditunjuk sebagai salah satu distributor, waktu itu salah satu distributor, kita join, waktu itu mungkin distributornya baik itu Garmin ataupun DJI ada 4, 5 gitu ya. Banyak. Gitu. Terus dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun, akhirnya dari pihaknya DJI dan dari pihaknya Garmin memutuskan untuk menunjuk kita sebagai eksklusif distributor. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa apa yang kita berikan sudah cukup untuk mereka yang mereka harapkan, yang butuhkan. Betul, itu ya, karena Pak? kita dari hulu sampai hilir kita bisa bantu mereka. Kita bisa bantu mereka untuk ngedevelop banyak hal. Kita bisa bantu mereka dari retailnya, dari online-nya, dari sosial medianya, dari komunitasnya gitu ya. Itu membuat mereka akhirnya menjadi lebih confidence gitu. Dan buat kita juga lebih happy karena kita bisa meng-capture market yang lebih luas. Gitu. Oke, berarti itu sangat dimungkinkan ya Pak, mungkin dari sebelumnya beberapa distributor menjadi satu. Jadi berarti intinya memang akhirnya perseroan menggunakan kekuatannya perseroan gitu ya untuk bisa menggandeng semua pihak gitu ya. Betul. Yang tentunya nanti bisa menguntungkan ujung-ujungnya kalau kita ngomongin tentang IPO ujung-ujungnya ke investor nih Pak. Betul. Iya. Baik, dan kita sudah bincang-bincang banyak sekali sahabat Mira Asset tentang Eral dan rencana IPO-nya. Terima kasih banyak Pak Andre sudah meluangkan waktunya. Saya yakin lagi padat-padatnya ini karena udah menuju IPO. Dan Pak Andre mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan ke calon investornya Eral yang sedang menyaksikan kegiatan ini gitu ya. Silakan Pak Andre. Jadi mungkin kalau boleh dilihat bahwa kalau teman-teman pelajarin, yang paling penting adalah gini, ini buat calon investor
bukan trader gitu ya. Karena kita melihat bahwa bisnis kita akan berkembang jauh pesat ke depan dan ada banyak sekali opportunity yang akan dikembangkan oleh Era Jaya Active Lifestyle melalui pertumbuhan bisnis dan melalui penambahan kategori-kategori yang ada gitu ya. Sehingga adalah kesempatan yang baik untuk teman-teman join di IPO ini ketika pembukaan awal ini gitu. Karena saya yakin sekali bahwa pertumbuhannya akan pesat sekali dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Andre dan sukses untuk IPO-nya ke depan. Semoga lancar dan tentu saja juga sukses untuk rencana-rencananya Eral ke depan. Oke. Dan terima kasih. Untuk sahabat Miraset yang misalnya sahabat Miraset ingin membeli IPO-nya, ingin join, itu nanti sahabat Miraset bisa langsung buka website IPO. Masa offeringnya adalah dari tanggal 2 sampai 4 Agustus 2023. Dan nanti akan listing kapan Pak di Bursa Efek? Rencananya tanggal 8. Rencananya di tanggal 8 Agustus 2023. Jadi sahabat Miraset nanti bisa melihat ini bagaimana untuk Eral prospektusnya nanti bisa dibaca. Tentu saja kita juga men-encourage semua nasabah ini untuk tahu lebih banyak ya Pak. Jadi Betul. untuk baca, untuk tahu tadi Pak Andre sudah menyampaikan tentang prospeknya. Dan untuk sahabat Miraset semoga tadi kegiatan perbincangan kita ini bisa membawa manfaat untuk sahabat Miraset. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan terima kasih dan salam sehat selalu untuk sahabat Miraset.